Welcome back to my channel. In this video, I want to talk about addiction to learning and how to be a lifelong learner, guys. Stay tuned. Well, jangan alergi dulu dengan kata belajar or studying or gongbu or studiando. Ini semua adalah istilah belajar yang pastinya dirasakan oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Belajar ini nggak hanya terbatas duduk di bangku sekolah formal seperti elementary school, junior high school, senior high school, bahkan studied at college. Nah, belajar ini memiliki arti yang jauh lebih luas daripada itu. Belajar juga bukan tentang Maudy Ayunda, Najwa Shihab, atau Dian Sastrowardoyo, yang mana memang mereka itu dinobatkan sebagai perempuan cerdas yang lekat dengan kegiatan ini. Ya, bisa disebut mereka itu memang memiliki hobi anti mainstream, yaitu belajar. Nah, belajar ini tentang kita semua, di mana kita penasaran tentang sesuatu hal, lalu kita mencari tahu, lalu menyerap informasinya, kemudian kita implementasikan ilmunya, bahkan kita mengajarkannya. Itulah proses belajar. Jadi, apapun profesi, status, tanggung jawab, dan peran kita di tatanan masyarakat, sebenarnya kita sudah melewati proses belajar ini. From Make It Stick, The Science of Successful Learning by Peter C. Brown, Henry L. Roediger, Mark A. McDaniel, said learning is acquiring knowledge and skills and having them readily available from memory so you can make sense of future problems and opportunities. Nah, belajar itu merupakan sebuah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tersedia di memori kita. Jadi proses inilah seseorang bisa memahami suatu permasalahan dan tahu peluang di masa mendatang. So, selama kita masih hidup, kita tidak akan terlepas dengan namanya masalah, peluang, dan tantangan di masa mendatang. That's why kita semua mestinya mulai sadar bahwa belajar itu nggak terbatas di ruang kelas aja. Belajar itu adalah proses penyaluran ilmu atau wawasan, pengalaman, dan kemampuan. Jadi bisa terjadi di mana saja, sama siapa aja, dan kapan aja. Hanya saja kebanyakan manusia itu cepat berpuas diri dan merasa cukup tahu. Alhasil gak kembang deh dia, gak penasaran lagi. Kemudian kepayahan kalau nerima ilmu baru, malas berpikir. Terus punya stigma bahwa selesainya sekolah maka selesai juga proses belajar. Jadi gak heran kalau belajar makin dihindari. Ya, benar juga kata Henry Ford bahwa berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Ya, makanya hanya sedikit yang mau melakukannya. Nah, di saat kita berleha-leha dan gak ada gregetnya lagi nih mengasah pengetahuan baru, ya perlu kita ketahui bahwa dunia ini terus mengalami perubahan. Dari cara-cara tradisional dan konvensional sekarang berubah menjadi era digital dan serba canggih. Jadilah dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang berpengetahuan dan siap mengambil peran. Well, let's move on and open your eyes. Dilansir dari gramedia.com, orang-orang sukses yang terbukti berpengaruh di dunia ini tidak pernah lepas dari kegiatan belajar. Aksinya biasanya dimulai dari mereka giat membaca buku. Bill Gates menghabiskan 50 buku per tahun. Kemudian Oprah Winfrey, dia sangat tertarik dengan membaca. Akhirnya sekarang tergerak membentuk Oprah Books Club. Kemudian Elon Musk mendedikasikan waktunya 10 jam per hari untuk membaca. Kemudian kita lihat nih, negara maju yang memiliki penduduk dengan ambisi belajar yang luar biasa. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh World Economic Forum di Tokyo, Jepang,
itu ada sekitar 111,9 juta per tahun buku di perpustakaan dipinjam oleh penduduknya. Kemudian disusul oleh Shanghai, Cina, terdata 86,2 juta buku dipinjamkan. Dan tentu saja New York, Amerika Serikat, dengan jumlah buku 56,3 juta. Haus ilmu ya? Saat disajikan data-data ini, pertanyaan spontan yang cukup meresahkanku adalah, kok bisa-bisanya ada orang yang ketagihan belajar? Oke, orang yang ketagihan belajar ini mereka adalah orang yang haus ilmu. Mereka merupakan orang-orang yang sudah mengerti aturan mainnya. Mereka tahu cara asik untuk belajar. Mereka mengerti untuk apa mereka menambah wawasan, pengalaman, keterampilan. Dan dia sangat-sangat paham cara mengimplementasikan serta menikmati hasilnya. Nah, orang yang sudah berada di tahap ini biasanya nggak mengenal kata pensiun. Ya, selaras dengan ungkapan menuntut ilmu itu dari buayan bayi hingga liang lahat. Artinya, sejak lahir manusia akan terus mempelajari hal-hal baru setiap harinya dan sudah semestinya nggak boleh berhenti hingga menjelang kematiannya. Begitulah cara untuk survive, belajar seumur hidup, lifelong learning. Oke, how to be a lifelong learner? Menurutku ada 3 cara untuk menjadi lifelong learner. Pertama, seseorang bisa asah dirinya dengan merawat curiosity atau rasa penasarannya. Simpelnya dimulai dari pertanyaan sederhana yang sering muncul secara spontan. Kenapa terjadinya siang dan malam? Kenapa manusia bisa sedih dan senang? Bagaimana proses tumbuhnya tanaman X? Kenapa kamu masih jomblo? Canda jomblo. Berawal dari rasa penasaran ini yang akan mendorong rasa ingin tahu dan mulai mencari jawaban. Nah, semakin terdesak dan besar keingintahuannya, maka semakin besar pula effortnya untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bidang, atau lingkup yang ingin dipelajari. Kemudian yang kedua, seseorang juga perlu memahami konsep berilmu. Layaknya Socrates pernah berkata, makin banyak aku tahu, makin banyak aku tidak tahu. Akhirnya aku tahu bahwa hanya satu yang aku tahu, bahwa aku tidak tahu apa-apa. Nice. Begitulah hukumnya. Semakin orang berilmu, semakin rendah hati. Ibarat padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ini memotivasi dirinya untuk terus belajar dan mengupgrade kemampuannya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk menyebar luaskan ilmunya. Percayalah, orang yang mengajar atau membagikan ilmunya bukan orang yang merasa so pintar. Justru lewat dia mengajar, ia semakin tahu batas kemampuannya dan menjadikan itu sebagai acuan atau tolak ukur untuk terus berlatih. So, will you be a lifelong learner? Please comment below.